Welcome to the feast, welcome to the family, welcome to the happiest place on earth. Senang sekali bisa melayani teman-teman di feast pada hari ini. Dan saya mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di feast pada hari ini. Apakah ada teman-teman yang baru pertama kali hadir di feast? Ada? Ada? Oke, mari kita beri sambutan buat teman-teman kita yang baru pertama kali hadir di feast pada hari ini. Ya, make yourself at home, make yourself comfortable karena hari ini adalah hari yang spesial. Kita merayakan ulang tahun LOJF yang ke-13. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. You know what's better than a birthday? Ask me what? Celebrate birthday with God and His family. I mean, merayakan birthday bersama keluarga Tuhan. Saya pernah ulang tahun sendiri, saya pernah ulang tahun sama teman. But it hits different when you celebrate it with your own family. Amen. And I'm so grateful that you are here today. Merayakan ulang tahun LOJF yang ke-13 bersama-sama. Jadi coba tepuk orang di sebelah kanan dan kiri kita, katakan kepada mereka, nggak seru kalau nggak ada lu. Ini tahun ke-7 saya di LOJF. Tahun ke-7 saya ngelihat bagaimana Tuhan bukan cuma menambahkan, tetapi juga menumbuhkan. Amin. Doa saya buat LOJF, semoga semakin hari semakin bertambah dan juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Oke, jadi di hari yang spesial ini kita juga akan membahas topik yang spesial, yaitu apa? Blessed. Oke. Siapa di sini yang merasa diberkati? Angkat tangan. Yes. Saya percaya banyak orang di sini merasa diberkati dengan kehadiran komunitas ini. Ya. Kita selama sebulan ini membahas topik judulnya serem-serem. Bener ya guys ya? Denied, tertolak judulnya. Terus crushed. Terus abis itu ada lagi arrested. Terus abis itu ada lagi nanti crucified. Wah, serem-serem guys. Tapi hari ini judulnya blessed. Ini bukan artinya kita pilih judul ini karena ingin mengurangi ketegangan ya guys ya. Bukan seperti itu. Tetapi ini tujuan Tuhan sendiri. Tujuan Dia melakukan itu semua gitu loh. Tujuan Dia mati di kayu salib itu supaya kita memperoleh dengan kelimpahan. Supaya kita diberkati. Tetapi kata blessed itu sendiri mulai kehilangan arti ya. Saya di Kelapa Gading ya, itu kan ada WhatsApp grup LG Kelapa Gading yang single, Kelapa Gading yang couple. Wah, itu banyak sekali LG gitu loh. Dan hampir setiap minggu itu saya ngucapin happy birthday at least 2 kali. Ya, buat teman-teman mungkin yang ada di WhatsApp grup pasti ngucapin happy birthday. Biasanya apa yang kita ucapkan? Happy birthday, wish you all the best, God bless you. Bener gak? Kadang-kadang itu kata-kata juga udah saking seringnya diucapkan, saking mainstreamnya, itu kita udah nggak minute gitu loh when we say it gitu loh. Dan today kita hari ini belajar apa arti kata God bless you itu sendiri. Tahu nggak? Saking mainstreamnya kata-kata itu, sekarang tuh banyak orang yang nyingkat happy birthday, HBD, GBU, WWATB. Coba katakan ke kanan kirinya, HBD, GBU, WWATB. Jadi hari ini kita akan membahas arti kata blessings lebih jauh lagi. Buat beberapa teman-teman mungkin mengartikan blessings itu sebagai, dapat jodoh. Dapat project. Sehat. Kelancaran bisnis. Tapi yang kita mau bahas hari ini adalah lebih luas daripada itu. Jadi sebelum kita membahas arti kata blessings itu pada hari ini, are you guys ready? Mari kita
katakan doa favorit kita, oke? Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Mari kita katakan sama-sama. Thy word is a light unto my feet and a light unto my path. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari Yesaya 41 ayat yang 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Buat sebagian orang, berkat itu adalah dapat jodoh, dapat duit, dapat kesehatan. Tetapi malam hari ini yang akan saya bahas adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah berkat. Amin. Jadi di sini Tuhan mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dan titik 2 di situ. Dia menjelaskan apa artinya penyertaannya, ya. Penyertaannya di sini dikatakan adalah yang satu adalah meneguhkan. Siapa di sini yang begitu pulang dari LG, pulang dari Feast merasa diteguhkan? Merasa seperti dapat semangat baru, merasa inspired, merasa seperti I should not give up gitu loh. Jadi di saat itu Tuhan sedang memakai teman-teman di pelayanan di LOJF untuk meneguhkan kita semua. Amin. Dan itulah salah satu bentuk dari penyertaan Tuhan. Tetapi Tuhan itu bukan cuma di gereja, di LOJF, di LG saja. Banyak dari kita itu cuma ya udah kita merasa semangat sekali begitu datang ke Feast, datang ke LG gitu ya, pulang semangat. Tetapi begitu pulang mengerjakan masalah kita itu sendirian. Kita tidak mengikut sertakan Tuhan. Padahal di sini Tuhan berjanji gitu loh. Tuhan itu bukan cheerleader doang, Tuhan itu bukan motivator doang. Tuhan ikut nyemplung. Tuhan ikut nyemplung dalam pernikahan kita, dalam pekerjaan kita, dalam masalah yang kita hadapi, Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi Tuhan menolong kita, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang penuh kemenangan. Artinya apa teman-teman? Tangan kanan itu bukan tangan yang biasa. Tangan kanan kalau di zamannya Nabi Yesaya di Alkitab, tangan kanan itu dipakai seorang bapak untuk memberkati anak kesayangannya secara berlipat-lipat. Oke? Tangan kanan itu adalah berkat dan kado ulang tahun terbaik yang akan diterima anaknya. Bukan kambing domba, bukan tanah, bukan properti, bukan. Berkat dari tangan kanan bapaknya. Ya. Dan tangan kanan itu juga melambangkan adalah bukan cuma berkat, tapi melambangkan kuasa. Kalau ada pepatah mengatakan, ini tangan kanannya bos gua nih. Ini salah satu orang penting di perusahaan, bener gak? Tangan kanan itu dari dulu memang adalah berkata tentang berkat dan kuasa. Jadi malam hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan itu bukan cuma meneguhkan, Tuhan itu bukan cuma ikut campur doang, tetapi Tuhan juga memberkati kita, menyertai kita, dan memberikan kuasanya dalam apapun yang kita lakukan. Amin. Oke, saya mau tutup dengan sharing singkat saya. Saya pulang dari Australia itu sekitar 2 tahun 2015. Saya harus for good karena visa saya habis gitu ya.
Terus habis itu saya pulang, saya ditawarin sama orang tua saya untuk bekerja di bisnis keluarga gitu. Saya bukannya nggak mau, cuma saya merasa saya masih muda, there is a lot kayak yang saya bisa lakukan gitu loh. Jadi saya bilang sama papa mama saya mau mulai usaha sendiri gitu. Saya mau mulai usaha saya sendiri gitu loh. Jadi orang tua saya benar-benar menghargai usaha saya gitu. Jadi dia nggak ikut campur, dia nggak kepoin gitu loh ya. Tapi saya akhirnya pulang, saya jalanin itu semua gitu. Dan tahu nggak, jalanin bisnis di Indonesia itu nggak mudah loh guys. Kayak waduh banyak banget yang mesti dipikirin gitu loh. Kayak tiba-tiba nih deadline kerjaan gitu ya. Tiba-tiba barang harus dikirim, besok supir nggak datang karena ada sunatan. Waduh gila, pusing kepala, itu nggak pernah kejadian di Australia itu yang kayak begitu tuh. Waduh, terus tahu gak yang kadang-kadang juga saya inget zaman dulu itu, aduh yang saya mesti door to door. Ada komplek-komplek ruko di Kelapa Gading gitu ya, banyak sekali itu. Satu-satu saya samperin itu untuk kerjasama, tetapi nggak ada yang akhirnya hasilnya nol gitu loh. Akhirnya saat itu saya belajar, wah ternyata di Indonesia itu modal aja nggak cukup, perlu ordal ternyata, nggak cukup gitu loh. Tapi ada satu lagi yang bikin paling saya ngenes ya. Saya ada sekali meeting, wah excited banget gitu loh untuk meeting, untuk udah dapat prospek kan segala macem, kedatang ke pabriknya gitu. Sampai di sana hujan deras banget, banjir lagi. Banjirnya tapi nanggung, banjirnya itu bukan di jalanannya, jadi saya nggak jadi meeting sekalian. Banjirnya itu di tempat parkir, dan bukan biasa gitu, banjirnya itu segini guys. Saya pakai celana panjang, pakai sepatu rapi-rapi gitu kan. Dari tempat parkir ke tempat meeting, itu perlu nerobos banjir sepaha. Lu bayangin aja tuh kalau misalnya dodorin celana nanggung gitu kan, udah deh ngerobok aja deh. Masuk meeting, udah masuk meeting basah-basahan. Jadi order, tapi tidak dibayar. Itu ada momen-momen di mana, waduh gue udah mau give up gitu loh. Saya udah mau menyerah saat itu. Tapi lewat LG, lewat Fish, saya dengar gitu loh firman Tuhan yang tetap terus meneguhkan saya gitu. Bahwa kalau Tuhan bisa bekerja di Australia, masa Tuhan saya terbatas di Indonesia, dia gak bekerja di sini gitu loh. Masa kalau saya mau hidup dengan cara dia yang jujur, masa dia biarin saya hidup kekurangan. Itu Tuhan terus teguhin saya gitu loh. Suatu hari saya pulang dari gereja gitu ya, saya ketemu seorang teman ya. Dia kerja di perusahaan yang besar gitu ya. Dia kerja perusahaan besar, dia bilang sama saya, coba sini, gue bantu. Waduh saya senang banget gitu kan. Dia mau kerja sama saya gitu kan. Pas lagi denger pitch-nya dia mau bikin apa. Dia cuma mau bikin 3 pieces guys. Saya kan punya perusahaan packaging. Itu bikin 3 pieces itu nombok loh. Gitu loh, kayak waduh Tuhan ini udah berat tambah berat gitu loh. Tapi di situ Tuhan membimbing saya gitu. Itu Tuhan lagi menolong tuh. Tuhan bilang, lakukan aja apa yang kamu bisa, lakukan aja yang terbaik buat siapapun gitu loh. Saya tetap lakuin yang terbaik. Ternyata packaging yang saya buat itu ternyata buat pameran gitu kan. Ternyata buat dia display. Terus habis itu udah dia selesai pameran nih, udah dong seminggu kemudian eventnya selesai, packagingnya mau dibuang sama dia. Pas dia mau buang ke tong sampah, dia lagi jalan ke tong sampah, dia ketemu salah satu bos dari perusahaan multinasional di tengah jalan mau buang sampah. Terus orang itu bilang ke dia gini, yang bikin box itu siapa? Coba tolong share nomornya ke saya. Kamu tahu gak? Saya dikontak, bikin sampel, terus masukin harga segala macem. Dia bilang sama saya, oke, kamu tolong supply ke semua gerai kita di seluruh Indonesia. Gila, benar-benar di situ pekerjaan Tuhan luar biasa gitu loh. Dan 3 hari yang lalu gitu, karena kita udah 7 tahun bekerja sama, dia bilang, kamu udah bisa saya percaya di Indonesia, kamu akan saya bawa untuk bikin ekspor ke seluruh Asia. Wow, gila. Gue ngerasa itu kebaikan Tuhan itu baik banget, luar biasa gitu loh. Bahwa saat itu gue merasakan
tangan kanan Tuhan yang penuh kuasa, tangan kanan Tuhan yang penuh keajaiban. Gitu loh. Modal kita boleh nol, ya guys. Relationship kita mungkin lagi jebol-jebolnya gitu loh, lagi hancur-hancurnya. Tetapi kalau penyertaan Tuhan beserta kita, tangan kanan beserta kita, kita akan melihat kemenangan. Amin. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan, thank you buat hari ini, thank you buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa your blessings bring abundance in my life, ya Tuhan Kristus. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan berhenti berbicara pada malam hari ini. Kiranya Engkau terus bukakan hati kami sehingga kami jadi anak-anak-Mu yang semakin baik semakin hari, ya Tuhan Kristus. Di dalam nama-Mu kami terus bersyukur. Amin. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Let's welcome our next speaker, Brother David. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk brother kita Ray. Katakan kiri kananmu, yuk kita duduk. Saudara masih ingat nggak sayur apa yang romantis? Masih ingat kan? Coba digenggam kanan kirinya, pegang tangannya. Sayur toge, together with you. Yang baru pertama kali datang jangan nyesel dengar joke saya. Saya mau buka dengan firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini. I have plans to prosper you, not to harm you. Ini yang dikatakan Tuhan bahwa aku punya rencana-rencana, rancangan-rancangan. Supaya hidup saudara itu penuh dengan berkat. Amin. Dan rancangan Tuhan itu tidak pernah direncanakan supaya saudara dan saya itu celaka. Kita pegang dulu firman Tuhan ini, tapi ingat bahwa apa yang kita minta belum tentu dikabulkan Tuhan. Kenapa tidak dikabulkan Tuhan? Karena kadangkala apa yang kita minta itu bisa membawa kecelakaan bagi hidup kita. Mungkin yang single di sini pernah gitu ya, atau yang sudah pasutri, maaf. Mungkin pernah gitu naksir, kemudian nembak, ditolak. Setelah bertahun-tahun saudara melihat perjalanan hidup saudara, kemudian orang yang dulu saudara taksir, dan akhirnya saudara bersyukur kenapa dulu nggak jadian. Ada yang pernah seperti itu? Puji Tuhan aku nggak jadi sama orang itu. Ada yang pernah mengalami? Saya nggak pernah, tapi mungkin mantan saya pernah. Berbicara mengenai diberkati, saya ingin saudara lihat satu tayangan video berikut ini sebelum kita lanjut lagi. Yuk, silakan. For you, okay? Open it, open it. What is it? Open it! Nunca lo he dicho. He came out. He was like, Give it my man. Dia happy banget, tapi tahu nggak sebenarnya bahwa keluarga ini sebenarnya lagi ngeprank anak kecil tersebut. Kenapa? Di dalam pikiran mereka bahwa anak kecil ini pasti suka dengan yang namanya kado, mainan gitu kan. Jadi sengaja nih dipersiapkan dikasih pisang. Dan mereka justru surprise, kenapa? Karena anak kecil itu begitu membuka kado tersebut, dia lihat banana. Wow.
Saudara, ketika saya lihat video ini, seringkali kita kehilangan ekspresi yang diberikan oleh anak kecil tersebut. Semakin kita bertambah umur, semakin kita tidak bisa menghargai atau mensyukuri sesuatu yang kelihatannya itu biasa. Betul nggak? Kalau saya tanya, kira-kira apa yang bikin saudara saat ini bahagia? Kalau cewek-cewek, istri saya nggak usah kasih contoh orang lain, tapi kalau istri saya, mungkin Yolanda masih ada di sini. Apa yang bikin dia happy? Tas baru. Tas baru. Jadi kalau dia bisa pergi, misalnya ke luar negeri gitu ya, beli tas. Tapi kalau dikasih, bayangkan kalau dia ulang tahun, saya bungkus kado seperti tadi, saya kasih pisang. Pasti ekspresinya tidak akan seperti anak kecil tadi, saudara. Nah, yang saya mau katakan kanan kirimu, say wow more often. Say wow more often. Inilah yang hilang dari diri kita. Kenapa seringkali kita tidak bisa mensyukuri keadaan kita? Karena apa? Karena level dari sesuatu yang kita syukuri bagi kita adalah naik standar terus menerus. Sesuatu yang terjadi sehari-hari, kita anggap apa? Itu sudah biasa. Kita kehilangan rasa syukur kita karena kita selalu menginginkan lebih, dan lebih. Betul? Berapa banyak di tempat ini yang memiliki tempat tinggal, rumah, apartemen? Boleh angkat tangan saudara? Saudara bersyukur saudara punya rumah. Saudara bersyukur saudara punya apartemen. Saudara bahkan bersyukur saudara bisa bayar kos. Bersyukur? Boleh angkat tanganmu? Beneran bersyukur? Tapi apa yang terjadi kalau saudara diberikan rumah yang lebih besar? Semakin betul? Atau mungkin saudara sekarang sedang menyesali keadaan. Kenapa rumah gua seperti ini terus? Kenapa apartemen gua cuma ukurannya segini? Kenapa orang lain punya tempat atau rumah tempat tinggal yang lebih baik? Itu yang membuat kita akhirnya tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini sudah diberkati Tuhan. Karena dunia selalu mengajarkan kita untuk meminta lebih, sehingga kita itu nggak bisa lihat bahwa ternyata Tuhan sudah memberkati saya dan orang yang di dalam Tuhan seharusnya adalah memiliki rasa cukup di dalam hidupnya. Karena kalau kita mengikuti arus dunia, saya mau katakan, saudara tidak akan pernah merasa cukup berapapun berkat yang saudara terima. Tapi kalau kita mulai melihat bahwa dalam perkara yang sederhana, kita melihat ada penyertaan Tuhan seperti yang Ray tadi bilang. Kita terus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Siapa yang tahu packaging yang mau dibuang ke tempat sampah ternyata ditemukan oleh seorang pengusaha. Tidak hanya nasional, tapi kita dengar tadi ceritanya bahwa itu bisa menjadi barang ekspor, saudara. Gak pernah ada di pikiran kita. Gak pernah ada di rencana kita. Tapi sekali Tuhan memiliki rencana, dia gak pernah punya rencana yang kecil. Sekali dia punya rencana yang besar untuk menjadikan saudara berkat. Tidak hanya untuk diri saudara sendiri, tapi menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Yang percaya katakan amin. Say wow more often. Nah, definisi dari wow sendiri, saya mau katakan, when you see the extraordinary in the ordinary. Ketika saudara melihat ada hal yang luar biasa, bahkan dalam hal-hal yang sudah biasa, yang saudara jalani hari demi hari. Saya ingin berbicara kepada pasangan, keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, terutama suami dan istri. Saudara bersyukur nggak punya pasangan yang ada di sebelah saudara saat ini? Coba dilihat, dipandangin pasangannya.
Dia lagi. Ya. Ingat nggak waktu pertama kali, coba kita flashback memori kita pada waktu saudara pertama kali ngejar orang ini. Saudara ada perasaan nyetrum-nyetrum sama orang ini. Dulu gandengan, kayaknya pingin gandengan terus. Sekarang pingin cepet-cepet ngelepasin atau nggak gandengan sama sekali, jujur. Pernah nggak sih saudara merasa biasa banget? Dan saya mau katakan itu seringkali terjadi pada pasangan keluarga di usia pernikahannya di atas 3 tahun. Betul ya Uji ya? Saya nggak tahu, saya 3 tahun sih. 3 tahun kayaknya udah jadi teman aja. Udah kayak nggak ada perasaan dulu, romantis dan lain sebagainya. Tapi saya nggak ngerti, ada juga sih saya lihat gandengan terus entah takut pasangannya belanja atau apa digandeng terus gitu kan. Wah bahaya juga, saya akhirnya pakai taktik itu begitu. Saya dan Yolanda pergi terutama toko-toko yang saya rasa ini sangat beresiko tinggi. Beb, apa kabar yuk? Saya langsung tarik menjauh dari toko tersebut. Saudara ngerti maksud saya? Bahwa sesuatu yang dulu itu luar biasa, bergetar gitu ya. Tapi sekarang seiring dengan perjalanan waktu, itu menjadi sesuatu yang biasa dan kita kadang-kadang take it for granted untuk hal tersebut. Yang terjadi sekarang yang lagi tren adalah perselingkuhan terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena saudara dan saya, bukan saudara dan saya, orang-orang di luar sana, nanti dia amini amin, jangan ya. Orang-orang di luar sana kehilangan rasa syukurnya atas apa yang dia sudah miliki dan berusaha mencari sesuatu yang sensasional yang padahal nanti ujungnya belum tentu membuat dia itu lebih bahagia. Bahkan kebanyakan berakhir justru keluarganya jadi berantakan. Betul, pernikahannya hancur. Dan pernikahan yang hancur, apalagi kalau sudah punya anak, akhirnya yang jadi korban bukan hanya pasutri tersebut, tapi anak-anaknya juga jadi korban, saudara. Jadi penting untuk kita belajar, kelihatannya sederhana. Kita menyadari bahwa kita diberkati, itu sangat menentukan, itu starting point untuk saudara hidup penuh dengan kelimpahan dan berkat Tuhan. Penting sekali. Rasa syukur, sekalipun saudara sering dengar kata ini, tapi sesungguhnya sulit untuk saudara lakukan. That's why malam hari ini, tema yang kelihatannya sederhana ini apabila saudara mulai aplikasikan belajar. Wow, saudara belajar untuk mengatakan, tidak hanya wow ya, tapi saudara benar-benar menganggap itu berharga. Sekalipun itu biasa, sudah terjadi berulang kali. Itu yang akan membangun rasa syukur kita terus sehingga kita mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita baca dari firman Tuhan berbicara mengenai orang Majus dari timur, Matius 2 ayat 1 sampai 2. Dikatakan gini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bacaan ini biasanya dibawakan di waktu kita menjelang Natal. Betul ya? Kita tahu cerita mengenai orang Majus. Nah saudara harus tahu seperti ini. Orang Majus itu pergi ke Bethlehem, itu menempuh perjalanan yang cukup jauh. Dengan kata lain, ngapain mereka jauh-jauh pergi ke Bethlehem? Sekedar untuk melihat pasangan suami istri yang biasa, yang miskin, yang melahirkan anak. Tapi mereka memiliki perspektif yang berbeda. Mereka tahu bahwa yang lahir ini bukan sembarang anak. Yang lahir ini adalah juru selamat dunia. Terus nangkep maksud saya? 3 orang yang
bijaksana dikatakan, orang Majus. Apa yang membedakan? Begitu banyak orang yang di Bethlehem di situ, mereka juga menemui pasutri yang sama yang akan melahirkan anak. Tapi apa yang mereka katakan? Sorry, nggak ada tempat penginapan untuk kamu bisa melahirkan. Yusuf dan Maria yang sedang mengandung Yesus bertemu dengan dua orang yang berbeda, tapi responnya lain. Yang satu jauh-jauh datang ke Bethlehem, dikatakan di sini sujud menyembah dia. Bahkan gak cuma sujud menyembah, saudara. Mereka membawa tempat harta bendanya. Dan saudara tahu ini adalah benda yang pada saat itu berharga. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Karena apa? Apa yang membedakan dua pihak ini? Perspektif, tahu, pengetahuan. Kadang kita itu tidak bisa menghargai sesuatu karena mungkin perspektif kita itu keliru. Nah, hari ini, malam hari ini, kita akan belajar mengenai perspektif. Yang membuat saudara dan saya bisa melihat ada berkat bahkan dalam hal-hal yang kelihatannya itu biasa. Nah, ini khusus terima kasih untuk tim kreatif yang sudah mempersiapkan alat-alat peraga pada malam hari ini. Nah, saya mau katakan bahwa ada sebuah fakta bahwa setiap kita itu sebenarnya sedang mengenakan yang namanya kacamata. Tadi Roma udah bilang kan, bahwa kita itu memakai tergantung kacamata dan lensa kita. Dan ada dua lensa, ada dua kacamata. Yang pertama adalah wow glasses. Nah, kalau saudara, saya sudah bilang ke Samantha bahwa ini mungkin adalah sermon saya yang terakhir karena saya mau menghilang setelah ini. Karena ada yang mulai foto-foto saya. Ini adalah wow glasses. Jadi ketika saudara menggunakan kacamata ini, bahkan hal-hal yang kelihatannya sederhana, normal, biasa terjadi tiap hari. Saudara akan melihat, wow, aku bersyukur aku punya pasangan yang luar biasa. Sekalipun ada yang lebih cantik, tapi nggak ada yang setia dan sebaik dia. Sekalipun ada yang gini-gini, ternyata tidak ada yang seperti dia. Spesifik. Ketika saudara, berapa banyak yang menggerutu karena pekerjaan. Tapi ketika saudara mengenakan wow glasses ini, saudara bersyukur saudara akan bisa melihat bahwa ada orang-orang lain yang tidak seberuntung saudara. Sekalipun saudara stres dengan pekerjaan yang saudara harus lakukan hari demi hari. Saudara mungkin bosan dengan keadaan. Tapi ketika saudara mengenakan kacamata ini, saudara akan tetap terus bisa mengucap syukur. Kemudian kacamata yang kedua, ini adalah kacamata whatever. Whatever glasses. Pernah nggak saudara ketemu sama orang-orang yang kerjaannya kritik terus? Kayaknya nggak pernah benar, nggak pernah ada yang baik. Sering saya di komunitas pun banyak orang-orang yang suka komentar tapi nggak melakukan apa-apa. Jadi ketika ketemu orang ini, gimana pendapatmu tadi Fis? Ya banyak banget kekurangannya. Apa yang kamu bisa dapatkan sesuatu yang baik? Kayaknya nggak ada. Bahkan ketika mungkin Iswara, boleh tepuk tangan untuk Iswara yang sudah melayani kita sampai 13 tahun loh ini. Tadi yang main keyboard, ketika lihat Iswara main gitu ya. Ya biasa aja ya kayak gitu. Ini karena apa? Whatever glasses. Kita nggak bisa melihat kebaikan, bahkan karena mungkin terlalu seringnya Iswara main di sini. Sampai saudara nggak bisa bilang lagi bahwa dia ini bagus banget. Kita kehilangan rasa syukur itu, dan itu juga kita alami di rumah tangga kita bagi yang sudah berkeluarga. Atau mungkin juga saudara, berapa banyak yang pernah mengucapkan terima kasih kepada orang tuamu, karena orang tuamu sudah bekerja keras sedemikian rupa, sehingga saudara memperoleh pendidikan yang baik, kehidupan yang baik. Kenapa? Karena
seringkali nggak kita lakukan karena kita menganggap itu hal yang sudah biasa dan lumrah untuk dilakukan oleh orang tua kita. Kita kehilangan sesuatu yang harusnya memicu kita untuk kita bisa mengucap syukur. Dan ada 3 hal, 3 wonderful things that happens if you wear the wow glasses. Yang pertama adalah wealth. Semua katakan wealth. Kita suka dengar kata wealth, kekayaan. Tapi kekayaan di sini tidak hanya berbicara mengenai sesuatu yang materi, saudara. Tidak selalu berbicara mengenai duit. Karena kekayaan berbicara juga mengenai kebahagiaan juga secara spiritual. Kekayaan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Karena banyak juga orang yang kaya secara materi, tapi dia nggak bahagia dalam hidupnya. Betul? Saya justru menemukan bahwa banyak orang-orang yang kelihatannya secara materi mereka mungkin biasa atau bahkan berkekurangan. Tapi mereka happy. Keluarga mereka diberkati, keluarga mereka itu penuh dengan kedamaian. Bukankah itu yang kita cari? Betul? Tapi ya gimana ya? Pertanyaan ini yang tadi saya katakan, what makes you happy? Ada cerita, ada 2 ibu-ibu yang ditanya oleh Brother Bo Sanchez. Ditanya seperti ini, what makes you happy? Kemudian ibu yang pertama, saya katakan ibunya namanya Maria Christi gitu ya. Gak apa-apa, ini contoh aja. Kemudian Maria Christi bilang, yang bikin aku happy adalah kalau aku diajak, ini ceritanya Maria Christi yang sudah punya suami. Kalau aku diajak sama suamiku nanti Desember, itu katanya dengar-dengar LOJF ada trip ke Roma. Ini sekaligus iklan gitu ya. Memang kata Christi. Wah, aku baru bisa happy kalau nanti diajak jalan-jalan ziarah ke Eropa sama LOJF. Dibayarin sama suami. Kemudian sekalian di sana singgah ke outlet beli tas. Kemudian ternyata ada wanita kedua yang ditanya oleh Brother Bo Sanchez, namanya Isabel Yuliani. Kebetulan mereka duduk berdua, boleh bangkit berdiri, jadi biar jadi contoh malam hari ini. Oke. What makes you happy? Kemudian Yuli bilang, Brother Bo, ini gua ngayal sendiri ceritanya sebenarnya nggak ada ya. Ini cerita sendiri. Brother Bo, yang bikin aku happy adalah ketika aku bisa, setiap kali aku bisa breakfast sama suamiku Givan. Wow. Kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini, kira-kira yang lebih bahagia yang mana? Maria Christi atau Isabel Yuliani? Yang benar, Maria Christi. Ada yang jawab Maria Christi? Siapa dari 2 wanita ini yang lebih sering mengalami kebahagiaan? Isabel. Kenapa? Karena makan pagi itu tiap hari dia bisa lakukan dengan suaminya. Dengan kata lain saya mau katakan, kadang-kadang kita bikin standar yang terlalu tinggi untuk kita panggil bahwa itu adalah sebuah kebahagiaan. Kita lupa bahwa hal-hal sederhana yang kita lakukan tiap hari, orang-orang yang kita temui bisa kita temui dengan kondisi sehat, dengan kondisi yang baik. Kita take it for granted terhadap hal-hal tersebut. Jadi mulailah saudara untuk menurunkan standar kebahagiaan saudara ke level-level yang umum, yang saudara anggap selama ini biasa. Saya mau katakan simple things make you happy. Dari Walt Strattif dikatakan seperti ini, there are no 7 wonders of world in the eyes of a child. There are 7 million. Wow. Makanya kalau tadi lihat banana, saudara lihat, saudara pakai kacamata ini. Come on man, itu cuma pisang aja, nggak usah lebay kali. Tapi kalau saudara punya kacamata yang sama, yes, it's banana. Pisangnya enak banget. See, anak kecil
Makanya Tuhan selalu suka dengan anak kecil, karena anak kecil itu bisa menghargai, bisa jujur apa adanya. Kita terlalu banyak konsumtif dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Itu yang membuat akhirnya pola pikir kita berubah. So my suggestion is seek brilliance anywhere. Belajar untuk menghargai apa yang terjadi dalam kehidupan saudara sehari-hari. Yang kedua, poin yang kedua, wisdom. Bukankah ini yang kita cari? Bahkan Raja Salomo ketika ditanya oleh Allah, apa yang kamu mau, dia nggak minta harta. Dia nggak minta seperti saudara rumah baru, pasangan hidup, dia nggak kurang pasangan hidup. Saudara tahu istrinya berapa, selirnya berapa, itu 1 tahun dia keliling setiap hari itu nggak habis. Dia bisa aja minta lebih lagi, istana yang lebih besar, tapi apa yang dia minta, saudara? Wisdom, hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang keliru. Socrates bilang seperti ini, wonder is the beginning of wisdom. Ketika saudara mulai menghargai kagum, itu adalah permulaan dari hikmat. Kenapa saya katakan seperti itu? Because people of wow are sponge of wisdom. Nah, saya belajar dari Brother Bo Sanchez. Mungkin kalau saudara ingat Julio pernah cerita ya, di awal Februari kemarin, saya sengaja ajak Julio untuk ikut pergi bersama dengan Andre Fish Builder dari Surabaya untuk ke Filipina. Dan saya memang sengaja nggak kasih informasi yang lebih lengkap. Saya bilang, Jul mau nggak ikut? Ngapain? Ke Filipina untuk bisa retret sama Brother Bo Sanchez. Mungkin di pikirannya dia adalah Brother Bo Sanchez yang ngajar. Ya tadi dia cerita kan, ternyata itu pun ya yang bawain Romo. Dan 1 hari itu cuma 1 sesi. Jadi setiap kali pagi kita mengawali dengan misa, kemudian romonya itu cuma kasih 1 sesi. Kemudian Julio cerita, yang dilakuin oleh Brother Bo Sanchez apa? Kebetulan meja kita itu sebelahan sama Brother Bo. Jadi waktu romonya kasih firman, apa yang Brother Bo lakukan? Push up, sit up. Tapi itu yang terjadi dan saya mau katakan setiap kali saya ketemu sama Brother Bo, yang banyak ngomong itu justru saya. Yang banyak ngomong itu justru orang-orang yang ketemu sama Brother Bo. Brother Bo Sanchez itu suka apa? Suka nanya. Dengan kata lain adalah, saya mau katakan, justru orang-orang yang punya kerendahan hati lah yang bisa melakukan hal tersebut. Karena kecenderungan dari kita adalah, kita itu banyak tahunya dikit, tapi justru kita yang mau tampil lebih. Saya sangat-sangat belajar apa yang namanya kerendahan hati adalah ketika kita mulai belajar untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Wow, ini akan menyelamatkan pernikahan saudara. Percaya sama saya. Saya sama Yolanda, ya saya tentu kasih contoh, saya sama Yolanda ya, nggak mungkin pernikahan orang lain kan. Jadi saya bilang bahwa pernikahan kami, meskipun ini ada teman-teman yang usia pernikahannya lebih lama. Kami tahun ini baru 12 tahun lah. Tapi naik turunnya, istilahnya suasana pernikahan kita, dinamikanya itu sekarang cenderung stabil. Kenapa? Akhirnya kita menemukan ada waktunya kita itu ngomong, tapi lebih banyak waktu kita untuk saling mendengarkan satu dengan yang lain. You know what? Ketika saudara bisa melakukan hal tersebut, that's the beginning of wisdom. Saya ini orang koleris, tahu ya? Koleris itu biasanya lebih banyak komen gitu ya. Merasa diri paling benar gitu. Itu saya. Tapi saya belajar justru dari Brother Bo Sanchez, dari leader-leader yang melakukan firman Tuhan. The more they know that they don't know at all. Gak tahu benar gak bahasa Inggrisnya. Pokoknya semakin kita belajar, semakin kita rendah hati untuk belajar, semakin saudara akan menyadari, saudara itu sebenarnya gak tahu apa-apa.
Semakin saudara berusaha mengenal Tuhan, semakin saudara merasa tahu bahwa saudara ini kecil. Oh iya ya, begitu luasnya pemikiran Tuhan yang kita nggak bisa selami dikatakan. Sejauh langit dari bumi, setinggi langit dari bumi, itu luar biasa kasih dan hikmat Tuhan saudara. Yang ketiga, yang terakhir, faktor yang ketiga yang saudara akan dapatkan ketika saudara mengenakan wow blessings, yaitu welcome. Saudara akan bisa menyambut, membuka diri pada semua hal. Saya mau katakan wonder is an expression of humility. Berapa banyak di antara kita yang sudah pasang standar tertentu? Ketika saudara berbicara mengenai orang yang secara status ekonomi lebih rendah dari saudara, apa yang ada di pikiranmu? Kita cenderung akan meremehkan. Saya tahu itu orang di luar sana, tapi di sini saya yakin saudara akan menganggap bahwa kita itu equal. Tapi banyak orang-orang di luar sana yang memandang dari status ekonominya, dari mobil yang dia punya, dari kekayaannya, dari jabatan yang ada di kantor atau mungkin juga di pelayanan. Menganggap bahwa kalau yang ada di stage ini lebih baik daripada yang dilayani. Salah saudara. Ketika saudara tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menaruh masing-masing di tiap-tiap orang itu wisdom, saudara akan menyadari bahwa saudara akan selalu bisa belajar kepada orang-orang yang kelihatannya kita pandang itu kecil. People who say wow often are usually easy to work with. Di dalam komunitas ini, kalau saudara berpikir bahwa di sini cuma belajar firman, itu tidak sepenuhnya benar. Karena di sini kita justru belajar untuk memperbaiki karakter kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. Amin. Ketika saudara belajar untuk bisa beradaptasi, bertemu dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam personality, you can deal with it. Bahkan di marketplace pun saudara juga akan menjadi orang yang bisa beradaptasi dalam segala situasi apapun. Kalau saudara bisa menjadi leader di dalam komunitas, di dalam pelayanan, saya yakin saudara akan bisa menjadi leader di dalam dunia bisnis atau apapun. Kenapa? Karena leader di sini itu nggak dibayar, gitu ya. Pertama ya, orang-orang yang melayani di sini, volunteer di sini, nggak dibayar. Terus gimana mereka bisa bergerak sedemikian rupa, kumpul, mau datang lebih awal untuk melayani, memberikan hati mereka, memberikan yang terbaik. Saudara melayani, merendahkan diri terlebih dahulu, memberikan contoh bagaimana saudara menjadi pelayan yang luar biasa dan orang lain terinspirasi dari apa yang saudara lakukan. 13 tahun penyertaan Tuhan dalam komunitas ini, saya melihat ada begitu banyak anak-anak muda. Kalau dibilang ya, anak-anak muda Katolik itu susah untuk diajak pelayanan, susah untuk diajak memberi. Saya mau katakan, mungkin di luar sana, tapi di komunitas LOJF saya melihat begitu banyak anak-anak muda, orang-orang yang luar biasa. Mereka memberi, mereka melayani, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya, kalau ini kita tularkan, you know what? Saya yakin masa depan dari gereja kita akan luar biasa, akan memberkati, menjangkau jiwa lebih banyak lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Wow leads to love. Kalau saudara menyadari, bersyukur untuk hal-hal yang kecil, ini akan membimbing saudara untuk memiliki hati yang bisa mengasihi. Kita tidak akan membeda-bedakan, dia agamanya beda sama kita. Dia lebih miskin, aku mau kumpul sama orang-orang ini aja. Saya bersyukur LOJF ini ya, to be honest, saya mau katakan, saya bersyukur dari berbagai suku gitu ya, ada di sini. Karena kadang saya melihat persekutuan doa, itu kadang-kadang cuma orang-orang yang Chinese aja,
Ada yang kaya-kaya aja. Oh, ini cuma lulusan luar negeri kumpul semua di sini. Tapi saya melihat di komunitas ini dari berbagai status ekonomi, dari berbagai background dan lain sebagainya, semuanya bisa kumpul jadi satu. Saudara, apa yang bisa menyatukan kita? Kasih Tuhan. Dan kasih itu tidak membeda-bedakan. Kasih itu tidak melihat status seseorang, tapi kasih itu seperti Tuhan melihat setiap saudara dan saya secara pribadi. And wow is fantastic for relationship. Suami istri, keluarga di tempat ini mulai belajar. Kalau saudara saat ini bersama dengan pasanganmu, coba digandeng tangannya. Julio, coba dicari Ana di sebelah situ digandeng. Coba praktek firman hari ini. Kalau selama ini mulai ada rasa bosan terhadap pasanganmu, katakan, coba lihat pandang wajahnya dan katakan, wow, ternyata pasanganku cantik. Ternyata pasanganku ganteng banget. Come on. Saya akan tutup dari Mazmur 118 ayat 23, dikatakan seperti ini. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. And you know what, kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya, ini lebih jelas lagi. So this is God's work. We rub our eyes, we can hardly believe it. Wow, kalau saudara sungguh-sungguh belajar untuk membuka matamu, saudara akan menyadari kalau selama ini kehidupanmu yang kamu lakukan cuma mengeluh, gak puas dengan kehidupanmu. Malam hari ini, ayo kita mulai sama-sama. Buka mata kita, buka hati kita lebar-lebar, buka pikiran kita. Lihat bahwa ada kebaikan Tuhan yang sudah lakukan dalam kehidupanmu saat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia setia dan baik. Amin.